Aku juga sempat kepikiran pengen tinggal lebih lama di sini 10 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahod di channel Wahoru. Ini adalah podcast yang ke-13 bersama Guntur Satria Pradana. Tapi 13 bukan angka sial ya. Enggak, ini spesial, bukan kasial. Oh, bukan angka spesial tapi yang spesial. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Ini pertemuan pertama yang enggak sengaja. Saya langsung terkusik dengan statusnya Mas Guntur ini karena saya berteman di Facebook ya, dan itu bikin saya risau karena postingannya selalu masalah corona, makanan, Terus dan betah banget di Korea. Sekarang udah berapa lama di Korea? aku berapa ya? Mungkin 9 tahun kurang lebih. Terakhir mau pulang, Iya, tahun depan. katanya mau kesini lagi, Ya nggak tahu sih. Nanti dilihat dulu gitu kan. tapi rencananya ada. Ya ada lah pasti, soalnya apa sih ya? Jadi ini udah kayak desaku, jadi kayak ada yang kurang gitu. Masa nanti ke Indonesia itu pasti bakalan kangen gitu kan sama ya namanya bertahun-tahun di sini gitu kan, tiba-tiba harus pulang terus nanti nggak inget, ya nggak mungkin, pasti nanti suatu saat ya pengen kesini lagi. Oke. Tapi ya mungkin udah nggak kerja lagi sih. Bisnis lah ya. Iya dong. Rencananya bisnis. Masa mau kerja terus gitu? Iya. Iya. Kerja terus kan ya nggak. Setidaknya kalau di Korea itu kerja itu sangat membosankan sebetulnya dan sangat menjemukan, karena ya orang kerja itu harusnya ya kita harus menikmati apa yang sudah kita capai sebetulnya, dan ini waktunya mungkin Mas Guntur mau membuat sesuatu yang baru nantinya. Nah ini saya tanya pentingnya, kenapa kok betah banget di Korea sampai dari apartemen itu melihat itu kayak gitu saja? Alasannya apa? Ya karena apa sih ya? Ya mungkin di sini itu yang jelas ya duit ya. Kalau aku sih di Indonesia sih mungkin belum tahu mau kerja ngapain. Yang di sini kan udah jelas ada kerjaan sih. Ya meskipun kalau pas kita kerja ya nggak mungkin kita bakal betah banget di kerjaan gitu kan. Ya. Jadi kita di sini ya udah kehidupannya maksudnya loh kayak gini, kita bisa main-main. Terus harga-harga juga murah. Tempatnya juga asik-asik. Mungkin kayak gitu cukup betahnya. Jadi kalau di kerjaan mungkin sih nggak terlalu, meskipun ya kerjanya misalkan senyaman-nyamannya kita kerja, ya pastilah ada kalanya kita capek, ada kalanya kita itu ngerasa kayak Udah cukup ya. bukan gitu, jadi ngerasa kayak apa sih ya, jadi kita itu ngerasa harus ngelakuin ini ya, namanya dibayar orang gitu. Jadi mungkin ya senyaman-nyamannya kita kerja tetap mungkin Lebih enak jadi enak. jadi bisnis kan? Iya, Gitu. meskipun kita itu dari merangkak, aku praktekin merangkaknya enggak? Jangan, nanti nggak cukup ini kameranya ya. Mungkin kita merangkak dari bawah, tapi yang penting entah itu kita mau di rumah itu entah jualan es, entah jualan mendoan gitu kan, Mendoan ya. entah jadi tukang martabak, tapi kan yang penting Punya mungkin sendiri. punya sendiri mungkin kayak Jadi kita gitu sih. bebas secara waktu, tenaga dan sebagainya bisa digunakan untuk yang lain ya. Mungkin- untuk menciptakan ini apa kesenangan yang lain. Iya mungkin sih. Aku juga sempat kepikiran pengen tinggal lebih lama di sini 10 tahun lagi gitu kan, aku seringnya bilang kayak gitu. Tapi Iya. aku juga ya ada antara dua pilihan sih, antara pulang dan enggak. Kalau pulang ya udah pulang aja kan, nanti kita nggak tahu di Indonesia mau usaha apa. Maksudnya belum tahu kita nanti ke depannya mau usaha apa gitu kan. Terus tapi nanti kalau di sini lagi ya harus kerja. Terus kita juga kan visa sebenarnya kan maksimal 10 tahun udah kan. Iya. Berarti kita harus ganti visa. Nah sedangkan karena sekarang lagi kondisi corona kayak gini, jadi ujiannya kan tertunda. Jadi ya nggak tahu sih waktunya cukup atau nggak. Mungkin kalau cukup, yang penting aku jalani dulu. Misalkan sekarang ada kelas bahasa Korea, udah ikut aja dulu. Nanti mau dipakai buat ganti visa buat perpanjang atau buat ya nanti di Indonesia, siapa tahu aku di Indonesia nanti punya LPK kan nggak tahu. Yang penting punya sertifikat itu kan lebih apa namanya, terpercaya gitu kan, udah punya sertifikatnya, udah jelas aku kursus di sini di Bahasanya apa lebih kayak mahir gitu lagi kan. ya, lebih keren. Iya, jadi meskipun aku mungkin ya aku ya belum tahu juga, jadi
Jadi sertifikat itu mau aku pakai buat ngajuin ganti visa, atau nanti di rumah aku ya bikin LPK, atau aku kerja di perusahaan apa gitu di Korea rumah. ya mungkin. Iya, tapi kan yang penting udah punya itu. Jadi aku belum tahu. Yang penting sekarang jalani dulu. Ya betul, usaha dulu, yang lain nyusul kemudian. Jadi memang selalu kalau posting memang ya selalu kondisi Korea, dan bahkan banyak yang sampai berandanya isinya postingnya sampai semua Mas. Aku Sampai sehari saya mau blokir, tapi itu teman sendiri ya kan. Aku sehari Ya. posting 612 kali kali ya. Ya makanya berandanya isinya tutup loh. Kemarin apalagi yang bahas masalah corona itu tiap hari loh postingannya gitu loh. Tiap menit itu kayaknya. Tapi kayaknya TKI yang bahas corona cuma aku doang ya. Kayaknya Kayaknya. kan bikinnya orang kan, wah ini kayak terlalu panik apa terlalu takut itu kan. Tapi Sebenarnya kenapa itu sih? nggak bikin panik, tapi itu adalah informasi kepada teman-teman yang mungkin berita itu nggak tahu isinya apa, karena beritanya kan bahasa Korea ya. Karena aku sebenarnya nggak pinter bahasa Korea, tapi ya mungkin tahu maksud dari berita itu apa. Jadi Share. ya nge-share gitu biar temannya tahu, oh ternyata kondisi di Seoul, Gyeonggi, Incheon sedang seperti ini. Terus oh ternyata kita dilarang berkumpul. Oh ternyata kita harus pakai masker, kalau nggak kena denda. Terus oh ternyata sekarang lagi nggak boleh liburan Chuseok ke misalkan dari atas ke bawah ke atas itu nggak boleh gitu. Kayak gitu sih sebenarnya sih. Jadi bukannya malah nakut, tapi biar teman-teman itu semua tahu bahwa emang peraturan ada kayak gini. Terus masalah yang corona tentang pembatasan tenaga kerja itu bukannya aku nakutin yang mau kerja ke sini itu, oh gara-gara dia tuh nakutin misalkan. Tapi itu Bikin benar-benar takut berita ini yang udah dicari ya, sampai sumbernya udah Iya, jelas. jadi itu adalah Gongsik Ah. News. Gongsik News itu artinya yang udah terpercaya dari berita YTN News, dari KBS News, dari SBS. Mana pernah kan aku nge-share tapi yang tanpa link dari mereka gitu kan. Pasti aku tuh kalau nggak ada Linknya sekalian. Iya. Aku posting sama linknya sekalian, kalau nggak aku itu maksudnya apa, terus sumbernya dari misalkan YTN News gitu. Sebenarnya tujuanku itu cuman biar yang pada teman-teman yang di Korea itu tahu, pokoknya mau takut ini tahu kondisi sebenarnya yang ada di sini. Real Iya kondisi real. di Korea. Misalkan kita nggak tahu nih, misalkan masnya nggak tahu, nanti tiba-tiba main ke Seoul gitu kan, maskernya dicopot. Kan kalau dicopot kayak gini sebenarnya nggak boleh kalau di Seoul ya. Ya. Nanti kena denda kan nggak tahu. Terus kalau Dendanya berapa Mas? di Seoul katanya 3 juta. Nah, 3 juta itu 1 bulan gaji Mas ya. Nah, 1 bulan kali 2 bulan. Ya ada yang Kalau 1 aku bulan. sebulan Iya dia kan gaji gede. Kalau Alhamdulillah. nggak semuanya kan ada yang Itu buat denda masker toh, itu masalahnya. Iya, kan Besar. jadi ngomongin gaji ya. Jadi nggak semuanya itu teman-teman gajinya 3 juta. Ada juga yang 1.700.000, 2 juta, itu macam-macam tergantung pabriknya itu ada lemburan atau enggak. Jadi nggak semuanya itu, kan banyak yang review gajinya sampai 40 juta, 30 juta. Itu nggak semuanya. Tapi ada. Ya ada, tapi nggak semua gitu. Itu wah. Masuk akal juga sih. Ya, sampai sekarang saya juga banyak yang postingannya juga ya kadang-kadang yang nggak masuk juga bahasa Koreanya. Tapi jadi terbantu juga Mas dengan postingnya sampai itu. Nah, tapi ini banyak juga yang ternyata mungkin ya kontra dengan postingan itu. Karena mungkin ya karena perbandingannya dengan Indonesia ya. Dengan orang Indonesia kan banyak yang kebebasannya ya sangat bebas sekarang. Netizen plus 62 itu memang luar biasa. Tapi nih ya, teman Facebook aku itu 90% itu yang tinggal di Korea. Jadi yang baca berita mungkin yang dari sini semua. Soalnya kan aku kalau ada yang tapi tinggal di Indonesia, atau bukannya aku sombong ya, bukannya di Indonesia atau di Taiwan, Hong Kong kan banyak yang pada hate itu nggak aku konfirmasi karena takut pertemanan penuh. Jadi aku tuh prioritaskan pertemanan yang di negara ini gitu. Jadi ya kita bisa saling tukar informasi segala macam kayak gitu, bukannya nakut-nakutin, bukan. Itu ya, itu juga yang bikin kenapa Mas Guntur ini mungkin susah move on dari Korea, karena kenangan-kenangan di Facebooknya itu muncul lagi, itu kenangan foto di mana, saat berat badan berapa dan sebagainya itu di Korea semua. Jadi itu gagal move on ya Mas, bener nggak? Aku ya kalau mungkin lihat kayak kenangan gitu seperti sih. itu, akhirnya Iya, wah terngiang-ngiang Korea itu indah Iya, sekali. Korea itu emang indah banget. Jadi aku tuh nggak bisa. Ya dulu aku sempet pulang itu 1 minggu itu nggak bisa move on, jadi masih terbayang Korea, kayak hatiku itu masih di Korea gitu. Tapi setelah 1 minggu itu ya udah biasa sih.
Iya. Tapi tetap aku tes lagi kesini lagi kan sekarang, tapi ini udah 2 kali ya, nggak mungkin lagi aku kerja di pabrik lagi gitu kan sebagai S9. Jadi mungkin kalau masih pengen tinggal di Korea ya harus apa namanya, berubah visa. Bisa. Tapi sekarang itu karena kondisi corona kayak gini nggak memungkinkan. Kita hajar itu corona sampai rame-rame ya. Makanya aku udah ngikut ujian yang kelas imigrasi itu KIP itu udah level, pokoknya udah ada level. Terus mau lanjut ke level yang terakhir ini, tapi ternyata itu ujian itu belum diadain juga, jadi selalu ditunda karena alasannya corona. Nggak tahu sih nanti bulan depan mau ada ujian sih. Kalau ada ya mungkin masih bisa ngejar, kalau enggak ya udah enggak. Yang penting aku itu ngajalin dulu, perkara nanti ujian itu mau dipakai buat apa belum tahu. Kalau pulang ya dipakai di rumah, siapa tahu berguna gitu kan. Jadi nggak harus dipakai buat kerja di sini lagi, nggak harus tinggal di sini lagi. Tapi kan mungkin ketika aku di Indonesia punya sertifikat itu, aku bisa kerja di mana di Indonesia, atau kita bikin usaha sendiri, mau ngapain kayak gitu. Terus nanti misalnya kalau aku kangen Korea, mungkin ya wisata aja ke sini sih. Yang jelas ilmu itu ya mahal ya. Jadi selama kita bisa cari di sini, itu kita sambil mengembangkan diri, ilmu kita tambah, pengetahuan dan sebagainya, insya Allah ya itu pasti berguna, Mas. Pasti berguna. Karena dulu juga, aku inget banget ada pelajaran di sekolah dulu, utlubul ilmi walau bisin. Artinya Malah ketawa loh. oh iya, sorry. Ini- Artinya ya, jadi tuntutlah Tuntutlah ilmu ilmu. walau sampai ke negeri Cina gitu kan. Ini dekat Apalagi Cina. Korea gitu kan, Kan lebih dekat jauh Cina. lagi. Dekat Cina sebetulnya, Mas. Dekat Cina sebelahnya. Ya, itu dibuktikan dengan Mas Guntur sampai sekarang masih kekeh dengan impian-impiannya yang mungkin masih kepingin di Korea dan betah sekali di Korea, itu sudah terjadi sudah ya. Ya, begitu. Ada pesan mungkin Mas buat kondisi sekarang ya. Kita salahkan aja corona, nggak apa-apa lah ya. Ya mau gimana lagi juga kan, yang wisata kesini juga nggak bisa. Mungkin teman-teman yang pulang terus main kesini lagi belum bisa move on ya mau gimana lagi, orang lagi kondisi kayak gini kan nggak memungkinkan gitu. Satu saja banyak yang ditolak, bukan banyak yang ditolak, emang tutup, terus pemberangkatan juga tutup ya, mungkin sampai tahun depan. Tapi kemarin ada artikel lagi di berita YTN itu bahwa Korea akan aman corona itu sampai Chuseok tahun 2021. Setahun lagi dong. Justru ini aja belum. Makanya jadi nggak tahu sih berita itu atau benar atau enggak, tapi uji coba vaksin itu bakal lama banget. Dan Iya. kemarin juga ada vaksin China yang dibeli Amerika apa gitu ya. Jadi itu gagal uji cobanya, jadi kemarin udah berhenti. Sekarang Korea juga lagi uji vaksin sih, tapi dengan hati-hati karena emang kalau belum memenuhi syarat ya belum dijual gitu. Jadi kemungkinan itu bakal ada vaksin itu tahun depan gitu. Jadi ya mungkin terlaksana ya. terlaksana. Iya. Jadi mungkin karena corona ya udah pokoknya kegiatannya itu dibatasin semua. Yang tadinya aku suka jalan-jalan, suka makan-makan di mana gitu, sekarang kan udah dibatasin. Jadi Ya mengikuti lah. ya mengikuti. Ya, bagi yang di rumah dibutuhkan ekstra sabar yang mau ikut program Korea. Bagian yang sudah STKI juga harus ekstra Iya, sabar. jadi yang re-entry aja dari bulan 3 sampai sekarang. Udah Siap. berapa bulan ya? Udah berbulan-bulan, hampir setahun. Udah nggak ada, karena emang masih tutup gitu. Iya. Sebetulnya Korea butuh tenaga asing banyak ya, karena banyak yang pulang juga yang visa S9 ya. Iya, makanya sekarang itu Korea ada program kerja sukarela juga kayak gitu kan, ada kan. Iya, visa Terus pertambahan. nanti kemarin juga ada wacana, yaitu di berita juga kan, banyak yang aku kemarin nge-share katanya banyak yang ini hoax, ini aku udah nanyain ke imigrasi dan nggak bisa. Itu emang beritanya ada di Yonhap News, itu emang ada artikel itu bahwa menerangkan visa pelajar Korea D2 itu bakalan bisa, kalau sekarang kan cuma bisa ganti ke E7, itu prosesnya itu susah banget, jadi benar-benar susah. Jadi kalau nanti peraturan itu terlaksana, itu katanya tahun 2022 sih, masih lama sih. Jadi nanti yang misalnya Mas ini pelajar ke Korea gitu kan, nanti bisa ngajuin visa kerja S9 dengan gampang kayak gitu sih. Gara-gara mungkin kekurangan tenaga kerja, tapi yang aku tangkap di situ tuh kekurangan tenaga kerja muda. Untuk di Koreanya. Karena Jolmen Saram Holdongi Opsos. Mungkin karena ininya apa sih, angka kelahirannya sini Rendah. rendah sih kayak gitu.
Jadi tetap butuh tenaga asing apalagi. Iya sebenarnya butuh tenaga asing. Mungkin ya nggak tahu sih kedepannya mau gimana. Cuma saat ini tuh tenaga asing yang dari luar negeri itu maksudnya dibatasi karena banyak kasus. Kalau sekarang sih udah berkurang sih. Kalau dulu tuh banyak kasus yang datang dari luar negeri tapi ternyata sampai sini tuh positif corona. Jadi kayak impor ke sini gitu. Jadi sekarang udah ya berhati-hati gitu sih pemerintahnya. Jadi sementara tutup dulu kayak gitu. PSBB lah lagi. Sekarang bagian atas ya. Kalau dulu yang social bawah distancing dulu Daegu, sekarang yang sini. Seoul, Gyeonggi, Incheon. Tapi batasnya sampai hari ini sih batasnya, tapi belum tahu nanti diperpanjang lagi atau enggak. Kan harusnya kemarin kan habis tanggal 6 habis tanggal 6 September. Tapi ternyata diperpanjang lagi sampai tanggal 13. Besok kalau selesai. Iya. Nggak tahu sih nanti mau diperpanjang lagi atau enggak. Jangan nanti Semoga sih jangan, jadi nanti nggak jalan-jalan, nanti aku susah nggak kalau bisa makan di luar ya. Nanti kalau aku kurus jadi nggak lucu lagi ya. Iya. Oke, sangat menarik perbincangan dengan Mas Guntur Satria Pradana ini. Nama asli ya? Ya nama asli. Oh, kirain nama kayak saya kan nama udara itu kan. Enggak. Oke. Kalau aku namanya asli. Iya, sekarang Mas Guntur juga punya YouTube. Apa namanya? Di sini nih. Saya tulis nanti ya kalau Iya. udah buat channelnya ya. Ini jelas ditunggu uploadannya Mas Guntur. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Sama-sama. Terima kasih aku bisa pansos di sini. Moga-moga nanti jadi kenangannya indah. Iya, jadi kenangan. Jadi kita itu bisa nongkrong-nongkrong di sini gitu kan. Keren sekali tempatnya dan saya rekomendasikan kesini lagi. Ya nanti kalau udah aman lagi saya lebih lagi ke sini ekspor. Wah, ya udah gitu aja karena sudah Malam terjawab. juga, ya Sudah sudah malam terjawab terjawab. juga. Terima kasih Mas Guntur sekali lagi. Ingat dari saya selalu mendoni. Bareng-bareng. Ayo. Apa? Selalu mendoni. Selalu mendon ya? Iya. Oh, Oke, iya. oke ya. Saya Waho. Selalu mendon Mendoni. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.